Episode terakhir dibuka dengan aksi Gonggil yang berhasil menyelamatkan Jiung bersama rekan-rekan badutnya yang ternyata jago bertarung. Ia mengungkap bahwa Pangeran Jaesan kini sudah memimpin pemberontakan besar melawan Raja Yihyeon. Di dalam istana, Pangeran Jaesan terus melancarkan serangan, termasuk menyingkirkan para menteri seperti Han Min-song. Ia lalu menemui Ratu Jahyun, ibu dari Pangeran kecil Jin Myung, dan menuduh Raja Yihyeon sebagai dalang semua kekacauan. Dengan tipu daya dan tekanan, ia mendorong agar Jin Myung segera dinobatkan menjadi raja pada esok hari. Sementara itu, Yihyeon dan Suhyok masih berjuang bertahan hidup dari serangan di hutan. Keesokan harinya, kabar bohong tersebar. Rakyat percaya Yihyeon telah melakukan kekerasan di istana. Upacara penobatan pun berlangsung dan Jin Myung resmi dinyatakan sebagai raja. Jiung yang masih bersembunyi mendengar berita ini. Sebelum Gonggil pergi mencari informasi, Jiung memberinya jimat kupu-kupu untuk diberikan kepada Yihyeon sebagai tanda harapannya agar Yihyeon tetap kuat. Tak disangka, Yihyeon yang penuh luka muncul kembali di istana. Ia meminta bicara empat mata dengan Jaesan. Yihyeon juga menawarkan diri untuk turun tahta, asalkan Jaesan menjaga Jin Myung sebagai raja yang baru. Namun, Jaesan menyatakan bahwa dirinya lah yang pantas menjadi raja, seakan sudah bersiap menggulingkan Jin Myung sama seperti yang ia lakukan pada Yihyeon. Ia kemudian menjebloskan Yihyeon ke penjara, sementara Yihyeon meminta agar buku Mangunrok diberikan kepadanya. Di dalam sel, Yihyeon akhirnya menuliskan nama Menyuhan Seban yang sebelumnya sempat ia tolak ketika disarankan Kasim Changson. Dan pada halaman terakhir, ia menuliskan kalimat yang dulu sudah sempat terbaca oleh Jiung di awal cerita. Lewat Gonggil yang menyelipkan jimat kupu-kupu milik Jiung ke dalam sel, barulah Yihyeon tahu bahwa Jiung masih hidup. Jaesan berencana menyingkirkan Yihyeon saat pengasingan. Namun dalam perjalanan, Yihyeon sempat bertemu Jiung di tengah kerumunan rakyat. Ia berpesan agar tetap tegar. Di tengah perjalanan, pasukan Jaesan bersiap untuk menyingkirkan Yihyeon. Pasukan Suhyok datang menyelamatkan Yihyeon di saat yang tepat. Pertempuran besar pun pecah. Tidak hanya prajurit, bahkan para koki istana ikut turun tangan membantu Jiung dan Yihyeon. Dan kehadiran Jang Chun-seng yang membuat alat peledak membuat barisan semakin kuat. Pasukan Yihyeon meski sempat unggul, tapi Jaesan berhasil menculik Jiung dan memancing Yihyeon datang sendirian. Hyun menuruti. Sementara Gonggil dan para sekutu menggempur sisa pasukan Jaesan. Dalam pertarungan sengit, Gonggil akhirnya menuntaskan dendamnya pada selir Kang. Yihyeon akhirnya tiba di hadapan Jiung yang masih terikat. Ia langsung berhadapan dengan 3 pengawal Jaesan dan sempat kewalahan. Namun perlahan Yihyeon berhasil menguasai keadaan. Melihat para pengawalnya terdesak, Jaesan sendiri turun tangan melawan Yihyeon. Di tengah duel sengit itu, buku Mangunrok terjatuh ke tanah. Jiung yang berhasil melepaskan ikatannya ingin segera membantu, tetapi matanya justru tertuju pada buku itu. Dan saat membukanya, ia terkejut menyadari kebenaran bahwa Yihyeon sendirilah penulis Mangunrok. Ketika Jaesan mengayunkan pedangnya ke arah Yihyeon, Jiung nekat menghadang. Sayangnya, ia justru terkena tebasan saat berusaha melindungi sang raja. Dalam detik-detik terakhir, Jiung mengaku bahwa ia mencintai Yihyeon dan sebenarnya tak pernah benar-benar ingin meninggalkannya. Sesaat setelah itu, Mangunrok mulai bersinar, huruf-huruf di dalamnya melayang ke udara. Yihyeon menangis sejadi-jadinya, berusaha menahan Jiung agar tetap di sisinya. Namun tubuh Jiung perlahan ikut terangkat, lalu tersedot masuk ke dalam Mangunrok. Ia pun menghilang, meninggalkan Yihyeon yang terpukul dan hancur. Di tengah kesedihan itu, Jaesan kembali menyerang. Dengan amarah sekaligus luka batin yang mendalam, Yihyeon akhirnya berhasil menumbangkannya. Tak lama kemudian, 1 lembar robekan dari Mangunrok terbang dan jatuh tepat di hadapan Yihyeon, menjadi saksi bisu dari kehilangan terbesar dalam hidupnya. Jiung terbangun di sebuah rumah sakit di Seoul masa kini. Luka di tubuhnya masih membekas, dan buku Mangunrok ikut terbawa bersamanya. Dengan perasaan campur aduk, ia akhirnya kembali ke sisi ayahnya dan mencoba menjalani hidup seperti biasa. Namun, kerinduannya pada Yihyeon membuatnya terus membuka Mangunrok, berharap bisa kembali ke Joseon. Sayangnya, semua usahanya berakhir sia-sia. Hingga suatu hari, Jiung mulai bekerja di sebuah restoran modern. Anehnya, para rekan kerjanya di sana terlihat sangat mirip dengan tim masaknya di Joseon.
Hal itu membuatnya teringat kembali pada semua kenangan di istana, seolah takdir mempertemukannya dengan orang-orang yang dulu pernah setia mendukungnya. Tiba-tiba seorang pelanggan datang ke restoran dan menolak masakan Ji-young. Saat itulah, ia berhadapan dengan seorang pria yang wajahnya begitu mirip Songja, namun kini bernama Steve Im. Ji-young sempat kesal dengan sikapnya, tetapi sebelum perdebatan itu memanas, sebuah suara yang sangat familiar memanggil namanya. Betapa terkejutnya Ji-young saat melihat Yi-hyun berdiri di hadapannya. Ternyata ia menepati janji dan berhasil menemukan jalan untuk kembali dan bertemu lagi dengan Ji-young. Sebuah epilog manis menutup drama Bon Appetit Your Majesty, yang memperlihatkan Yi-hyun memasak bibimbap untuk Ji-young seperti janjinya dulu di Joseon. Drama Lur. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.